Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Puka Wicaksana. Usia saya 32 tahun. Alamat saya di Desa Purwosari, T4 RW 6. Saya memulai usaha counter pulsa ini tidak sengaja pada awalnya, yaitu pada saat saya masih bekerja di perusahaan elektronik di Kudus. Saya melihat teman-teman saya banyak yang mempunyai usaha counter atau menjual paket data internet. Nah, pada saat itu saya mencoba bertanya pada teman-teman saya. Pada akhirnya saya kepincut dan bertanya-tanya bagaimana cara jualan kuota atau data internet itu. Lalu setelah itu saya dengan modal yang sedikit, saya mulai kulaan 3 pieces, 10 pieces, 20 pieces kepada teman saya, dan alhamdulillah itu saya jual ke teman-teman saya dengan laba yang 1.000 atau 2.000. Itu teman-teman saya banyak yang bilang murah, dan alhamdulillah pada beli di saya. Lalu dengan progres yang baik itu, saya mengembangkan diri dengan modal yang lebih banyak dengan dibantu istri saya. Lalu saya membuka usaha ini, menyewa kios dengan patungan sama ayah saya, yaitu pada bulan Agustus 2015, yaitu di tempat ini saya dan ayah saya menjual peralatan listrik. Lalu saya dengan modal etalase 1 meter menjual paket data internet yang saya kulak dari teman saya tersebut. Lambat laun seminggu, 2 minggu, 1 bulan, alhamdulillah paket data internet semakin laris dan saya bisa kulaan lebih banyak lagi. Sebenarnya saya sudah nyaman di pabrik elektronik di Kudus karena saya sudah 4 tahun di situ, mempunyai banyak teman-teman yang lucu-lucu, yang akrab dan gokil juga. Tapi entah kenapa seperti kayak Allah menuntun saya supaya berwirausaha gitu. Jadi saya melihat ada peluang di luar, kayak jualan paket data internet pada saat itu kok laris gitu, dan penjualnya itu masih sedikit. Jadi counter itu tidak seperti sekarang ini, Mas. Dulunya itu sangat sedikit. Jadi satu jalan ini paling ada 1, ada 2, dan itu pun harganya masih bisa dikatakan kategori mahal. Lalu begitu saya melihat seperti itu, saya mencari tahu bagaimana sih cara berjualan paket data internet. Nah, saya tanya-tanya ke counter yang memang agak besar dan laris. Lalu saya berencana untuk mengambil beberapa item yang akan saya jual lagi ke depannya. Lalu saya pada saat itu masih kerja di pabrik, saya membawa dagangan saya tawarkan kuota internet, dan alhamdulillah respon teman-teman saya itu sangat baik. Mereka bilang harganya murah banget ya, kok lebih murah daripada yang di counter. Ya, itu menjadikan saya, oh seperti ini ya, saya ingin sekali mengembangkan bisnis saya itu, pengen sekali menjual lebih banyak lagi karena respon dari teman-teman saya baik sekali. Lalu saya mulai online kan pada saat itu di BBM, lalu di Facebook, saya rewangi sampai COD pada saat itu. Jadi kebanyakan memang pembeli itu di teman-teman saya yang di pabrik, lalu saya COD melalui Facebook itu, Mas ya. COD di pom bensin, di pinggir jalan, itu saya lakukan setiap hari. Alhamdulillah pasti ada COD. Nah, sehingga saya semakin semangat, dan ketika bulan Agustus 2015, ayah saya berencana untuk membuka kios untuk usaha listrik. Saya izin ke ayah saya untuk
ikut nimbrung. Nah, ikut nimbrung satu etalase untuk jualan paket data internet dan pulsa. Pada awalnya orang tua saya kayak pesimis, buat apa sih jualan pulsa, kan labanya sedikit. Nah, walaupun ayah ibu saya berkata seperti itu, tapi sepertinya saya bisa melihat ada peluang yang lebih baik lagi. Karena saya tahu selain pulsa itu sekarang paket data internet adalah sesuatu yang menjanjikan untuk dijual ke depannya. Dan saya buktikan pada saat awal-awal ini buka, dulunya toko listrik, lalu buka 1 hari, 2 hari, 1 minggu, alhamdulillah dagangan kuota internet saya lebih laris daripada dagangan listrik milik bapak saya, ayah saya. Nah, itu menjadikan saya semakin semangat menambah dagangan saya. Lalu saya kulakan lebih banyak lagi, saya ambil modal, lalu ambil barang lebih banyak, entah itu kartu perdana, aksesoris, stok pulsa, supaya bisa top up lebih banyak. Itu menjadikan saya lebih semangat lagi, sehingga dari sore sampai malam itu saya bekerja tanpa henti. Dan ketika saya sudah merasa lelah, saya harus memutuskan untuk melepas salah satu pekerjaan saya, dan saya melepas pekerjaan utama saya, yaitu yang di pabrik. Lalu saya mulai fokus, itu 2016, fokus ke counter. Saya jaga mulai pagi sampai malam, pagi, siang, sore, malam itu saya semua. Paling digantikan sama ayah atau ibu saya itu kalau pengen mandi, makan, atau sholat. Jadi saya full seharian, bisa kulaan sampai 3 kali juga pada saat itu, karena memang stok cepat habis, lalu barangnya laris. Saya kulaan di teman saya, jadi siang kulaan, sore kulaan, malam juga kulaan, seperti itu. Dan ketika saya fokus selama setahun itu, alhamdulillah ayah saya memberikan kios ini untuk saya sepenuhnya, dan ayah saya membuka toko listrik itu di sebelah toko saya. Lalu saya mulai mengembangkan, saya kulaan lebih banyak lagi, saya beli etalase dan rak dan semuanya saya tata sedikit demi sedikit. Jadi tidak instan, Mas. Jadi ini bertahap, etalase terus apa itu semuanya bertahap. Dulunya counter ini namanya bukan Pukasel, tapi masih nama toko ayah saya, yaitu toko berkah listrik, dan belum ada nama Pukasel. Nama Pukasel sendiri itu dari nama saya Ma'ruf Puka Wicaksana. Ma'ruf itu memang dari pemberian orang tua dan juga Pak D saya, jadi dicampur adukan. Saya juga sampai usia sekarang juga belum tahu apa arti nama Puka itu. Tapi alhamdulillah nama Puka itu bisa memberikan saya inspirasi ke usaha saya, yaitu Pukasel, menjadi nama yang unik dan langka dan beda dari yang lain. Nama Pukasel pada saat itu mulai saya pasang di banner itu pada tahun 2016 bulan April. Jadi saya mulai mengukuhkan nama Pukasel itu pada tahun 2016, dan pada saat itu saya belum mempunyai karyawan. Itu saya setelah resign dari pabrik elektronik di Kudus itu, saya langsung fokus ke usaha saya, karena sebelumnya itu yang jaga ayah dan ibu saya kalau pagi, kalau siang sore sampai malam itu saya, karena posisinya saya masih bekerja di perusahaan. Pada saat saya keluar dari perusahaan, jujur banyak yang meremehkan saya pada saat itu. Enak-enak kerja di pabrik, kenapa kok malah kerja jaga counter, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kan ya gimana ya, kalau di pabrik oke lah, memang gajinya itu
banyak tetap, jadi tidak usah pikiran setiap harinya mau makan apa. Itu kan gajinya kan pasti tetap segitu, pasti bisa makan. Tapi kalau kita kayak punya usaha itu kan per hari tidak tetap, Mas. Jadi kadang bisa melebihi yang kerja pabrik, kadang ya di bawahnya. Tapi kan kalau kita masih tetap seperti statsman aja, nggak ada perkembangan kan kayak gimana gitu. Saya orangnya memang harus ada perkembangan tiap hari. Jadi ketika saya diremehkan seperti itu, saya di counter itu malah tambah semangat. Saya lebih kayak gimana ya, menunjukkan kalau saya bisa lebih baik lagi melebihi saat saya kerja di pabrik. Mulai dari saya mengutamakan ramah konsumen supaya konsumen itu kembali lagi ke toko kita, terus harga yang lebih murah daripada counter yang lain, terus kuota yang lengkap. Saya lakukan semua itu. Jadi kayak pelayanan, harga, sama kelengkapan itu saya utamakan, karena saya tidak mau diremehkan lagi oleh teman-teman saya. Bahkan dulu atasan saya juga pernah kayak ragu pada saya, kok kamu keluar demi kerja counter, kenapa? Enakan di pabrik. Ya saya cuma tersenyum saja di saat itu. Padahal pada saat itu pendapatan saya, profit saya itu sudah setara lah sama gaji saya satu hari perharinya. Pukasel sendiri mempunyai 8 outlet. Yang pertama Pukasel 1 itu di Purwosari. Yang kedua Pukasel 2 itu di Pasuruan. Lalu ada Pukasel 3 itu ikutnya di Bakalan Kerapia. Lalu yang keempat ada Raja Speaker 1 itu di Jalan Sunan Kudus. Lalu ada Planet Baterai, nah itu dekatnya Pukasel 1. Lalu ada Raja Speaker 2 itu juga di Purwosari. Lalu Raja Speaker 3 di daerah Kerandon. Lalu yang terakhir ada Masa Depan Seluler, nah itu di daerah Sucen. Ikutnya mana ya? Demangan. Saat ini jumlah karyawan saya ada 22 karyawati. Yang 6 diantaranya itu memang free, tidak kuliah. Yang 16 lagi kuliah. Jadi yang 6 itu yang tidak kuliah, dia biasanya masuk pagi. Nah, disambung yang masuk kuliah itu biasanya rata-rata selalu masuk siang. Memang susah untuk mengontrol 8 cabang. Kalau saya sendiri itu memang tidak mungkin kalau tanpa dibantu oleh karyawan-karyawan saya. Jadi memang ada beberapa karyawan yang saya kasih kepercayaan. Jadi sebagai admin saya, backup saya, itu kalau pagi biasanya mengontrol semua manajemen keuangan, lalu mengantarkan kuota atau aksesoris ke cabang-cabang yang lain, dan mengontrol keluar masuknya barang, output dan input. Lalu kalau kesulitan biasanya memang sulit sih, kayak mengontrol 8 toko. Sering saya kayak merasa, wah ini gimana, kayak nggak sinkron. Tapi alhamdulillah satu persatu saya tata manajemennya, yaitu walaupun masih pakai sistem yang manual, ya minimal pakai laptop lah, pakai aplikasi. Alhamdulillah sudah lebih baik lagi dengan stok kuota, stok aksesoris, dan stok yang lainnya. Alhamdulillah sudah bisa melayani grosir. Jadi buat pemula atau yang mau jualan kuota, aksesoris, pulsa, itu bisa datang ke sini. Keunggulannya selain itu juga nanti diajari, misal mau tanya-tanya, mau konsultasi bab kuota, pulsa, aksesoris itu gimana sih, apa yang harus dilakukan pertama kali. Nah itu nanti bisa konsultasi sama saya atau sama mbak-mbaknya.
Nah, nanti ada HP admin juga. Itu nanti kalau misal yang ambil dari toko kita, nanti setiap hari akan ada broadcast harga, kuota, aksesoris terupdate. Nah, jadi nanti misal ada penurunan atau kenaikan harga, nanti bisa tahu lah update hari ini seperti apa. Untuk akun sosmed, alhamdulillah setiap cabang, setiap store itu punya akun sosmed masing-masing, kayak Facebook. Jadi misal Pukasel 1 itu punya akun Facebook, Instagram, punya WA admin sendiri juga. Jadi kalau pengen melihat katalog juga ada di Instagram kami, yaitu puka.sel.com. Nanti bisa dilihat ada katalog produk kami. Lalu di WA juga ada sini WA admin. Jadi kami fast respon. Jadi misal ada customer atau bakul yang ingin tanya-tanya masalah harga atau produk, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, Instagram. Sekarang Pukasel 1 udah ada di GrabMart loh. Jadi di Kudus itu sudah ada GrabMart ya, dan Pukasel alhamdulillah sudah masuk ke dalamnya. Jadi ketika Anda masuk ke Grab, lalu pilih pilihan GrabMart, ketik saja Pukasel, nanti ada di situ. Jadi misal masnya atau mbaknya mager di rumah, itu biar Pak Ojol aja yang nganter ke rumah. Itu sudah ada kuota, aksesoris, MMC, flash disk, kipas, charger, headset, itu lengkap di GrabMart saya. Nanti bisa dicek sendiri, tidak apa-apa. Ketik Puka spasi sel Kudus, nanti ada. Kalau bicara suka dan duka itu pasti ada ya mas. Sukanya ya punya penghasilan banyak, itu pasti. Terus bisa piknik, terus bisa membahagiakan istri, anak-anak, juga keluarga, bapak ibu. Ya itu sukanya. Kalau dukanya itu pasti kayak pada saat konter sepi, pada saat hujan, pendapatan sedikit, seperti itu. Tapi ya nggak sampai membuat terpuruk, karena orang jualan itu kan pasti ada pasang surutnya. Jadi ketika hari ini bisa mencapai target atau rame, besoknya sepi, itu hal-hal yang wajar saja. Kalau bicara pencapaian, ya alhamdulillah dengan 8 outlet yang ada, sudah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, itu aja udah alhamdulillah. Dan saya dan istri saya sedang merencanakan untuk ke Tanah Suci, ya sudah nabung. Harapan ke depan saya, untuk saat ini saya pengen fokus dulu sih mas ke 8 cabang ini. Jadi saya nggak mau nambah outlet atau nggak mau nambah usaha yang lain dulu. Saya mungkin 1 tahun 2 tahun ini pengen fokus ke 8 cabang ini, dan fokus ke keluarga juga jangan dikurangi seperti itu. Jadi itu 1 tahun ke depan fokus 8 cabang. Jadi ketika saya terpuruk, lelah, pusing, saya teringat kata-kata motivasi yang ada di pikiran saya, yaitu bukan seberapa sering kau jatuh, tapi seberapa cepat kau akan bangkit. Itu yang menjadikan saya selalu semangat dalam bekerja, bangun pagi, lalu ke toko, lalu mengontrol semua yang ada, dan selalu berupaya untuk berinovasi dan berkreasi hari demi hari, sehingga ada perubahan kecil setiap hari yang akan menjadikan perubahan besar di kemudian hari.